Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur pagi hari ini kepadamu Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur sebab kasih-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih, sungguh kami merasakan kebaikan-Mu. Kami menikmati setiap pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan yang menuntun kami, yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu sendiri, yang membawa kami kepada keajaiban demi keajaiban, kepada pekerjaan demi pekerjaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Pagi hari ini bersama-sama kami akan menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami akan meninggikan nama Allah kami, mempersembahkan pujian pengagungan kami, nyanyian syukur kami. Hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah kami. Sebab hidup kami sudah Kau limpahi dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan persembahkan ucapan syukur kami pagi hari ini menjadi korban yang harum di hadapan Allah. Terpujilah Engkau, kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang masih dalam perjalanan. Mereka hantarkan sampai di tempat ini dengan selamat, tiada kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu, ibadah ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kebaikan-Mu sempurna atas kami. Kami mengucap syukur Engkau baik. Sungguh teramat sangat baik. Kami nyanyikan kasih kami nyanyikan cinta kami bagi-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa? Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Aku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sungguh Allah yang baik bagi kami, Allah yang setia, menopang
setiap kami. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang setia. Mari jemaat Tuhan sendiri pujikan pujian ini. Terima kasih. Mari dengan ucapan syukur yang keluar dari hidup kita, dengan kebaikan-kebaikannya yang sudah kita terima, sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang baik. Dengan mengangkat tangan saudara sendiri katakan, ku mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hidup kami menjadi nyanyian syukur di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi saudara sendiri dengan sungguh katakan, ku mau. Bersama-sama mari kita naikkan syukur kita di hadapan Allah. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, sekali lagi saudara, sebab Dia Allah yang baik. Oh, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tak henti-hentinya pekerjaan tangan-Mu yang dahsyat dan ajaib atas hidup kami Tuhan. Kau membawa kami keluar dari apa masa lalu kami, membawa kami kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan, berjalan bersama-sama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Pengertian demi pengertian yang baru Kau limpah-limpahkan bagi kami. Hidup yang baru, hidup-Mu sendiri terus mengalir, mengalir dan mengalir atas kami. Terima kasih. Dengan kedua tangan kita katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
saudara, sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan, kami agungkan, sebab tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Setiap langkah kaki kami menjadi pujian bagi-Mu, setiap tarikan nafas kami menjadi pengagungan bagi-Mu, setiap gerakan hidup kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, sebab Engkau tinggal di dalam kami. Haleluya. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku hirup nafas, Engkau mengajariku dengan kasih. Sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal bersama. Terima kasih Tuhan, hidup-Mu melimpah di dalam. Sungguh kami bersyukur hidup-Mu berlimpah-limpah dalam kami. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama saudara kita bangkit berdiri dan angkat tangan kita sebagai tanda ucapan syukur. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu
Yesus, Engkaulah yang menerima pengagungan kami. Bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Haleluya, kita percaya bahwa seluruh makhluk akan datang menyembah kepada Allah. Amin. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, seluruh makhluk akan datang menyembah kepada Allah. Mari semua kita nyanyi haleluya sambil bersuka cita, bertepuk tangan bersama-sama. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, menebus pembebas. Katakan mari semua. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, menebus pembebas. Haleluya, 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 ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka selamanya. Haleluya, ku memujimu. Serukan bersama, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua, mari melompat untuk Raja kita. Sebab Dialah yang besar, Dia Yesus, menebus pembebas. Sekali lagi, mari semua. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, menebus pembebas. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Amin, haleluya, haleluya, ku memujimu. Serukan bersama. Haleluya, haleluya, ku bersuka. Nyanyikan ini saudara. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernapas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat, besar mulia Dia Yesus, menebus pembebas. Bersama-sama haleluya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka. Serukan oh.
selama-lamanya. Haleluya. Kita pujikan pujian. Tuhan Kau pencipta langit bumi. Haleluya. Tuhan pencipta langit bumi. Semua makhluk harus tunduk karena kita diciptakannya untuk memuji nama sekali lagi Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi. Semua makhluk harus tunduk karena semua diciptakannya untuk angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dia layak ditinggi. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dia sekali lagi saudara Dia layak. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dia layak ditinggi. Karena Dia layak ditinggikan. Karena Dia layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih. Sebab kami sungguh percaya bahwa kebenaran semua ciptaan akan datang kembali kepada Engkau. Sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Sebab kami sudah menerima kebaikan-Mu. Pekerjaan-Mu mempesona kami Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami buat untuk membalas setiap karya-Mu dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur kami. Engkau sudah memilih, sudah membawa kami sampai pada detik ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku.
Mari jemaat Tuhan pujikan pujian ini Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, Tuhan kasih. Jemaat Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Kau menyediakannya bagi kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang, sekali lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Terima kasih. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami menyembah sepanjang umur hidup kami. Kan kami tinggikan Engkau Tuhan, kan kami muliakan Kau selamanya. Sungguh kebaikan-Mu sempurna, kami kan terus memuji-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus membawa hidup kami sebagai bencana yang Kau isi dengan hidup-Mu. Datangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus menyembah-Mu di setiap langkah kami. Oh
Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara, nyanyikan Hosana, Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kedua tangan kita tinggi-tinggi bagi Allah. Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Diberkatilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuliakan Engkau. Haleluya. Kasih Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini buat anugerah. Kalau kami boleh ada di tempat ini semua semata-mata karena kasih karunia-Mu. Mari silakan kembali Engkau mengajari kami dengan perkataan-perkataan-Mu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Baik. Tuhan saudara. Mari kita buka kitab kita saudara dari Kejadian 12 ayat 1. Oke, baik. Oke. Sebelum saya sampaikan ini saudara. Angka 12 itu saudara, itu Tuhan lagi kasih highlight gitu. Dan kita sudah pernah membahasnya ya. Dan ketika umur anak saya tepat 12 tahun ya, kemarin tanggal 1 ya, lalu Kevira tanggal 12 ya. Nah saudara, seminggu ini anak saya sakit ya. Saudara, ketika umur Tuhan Yesus 12 tahun, saudara, itu pertama kali Alkitab mencatat bagaimana pertama kali dia menyadari bahwa dari perkataannya ya, di usia 12 tahun. Jadi saudara, tidak ada yang kebetulan ketika tertulis di dalam Alkitab gitu, ketika Yesus berusia 12 tahun. Jadi kita persisnya tidak tahu kapan dia mulai menyadari ya, bayangkan dari usia sangat muda berarti ya. Dia menyadari kalau
Kalau dia itu, saudara, adalah berasal dari Allah. Ya. Jadi ketika orang tuanya di bumi mencari dia mengatakan sesuatu yang sangat menggoncangkan juga orang tuanya pada waktu itu. Saudara, Maria memang sejak dia mengandung Yesus itu, dia itu sebetulnya sudah terus bertanya-tanya gitu kepada di dalam hatinya gitu. Ya. Saudara, Tuhan itu seperti yang sekarang kita alami, saudara, mengenai Tuhan itu, suatu kali mungkin kita boleh merasakan kehadiran Tuhan yang sangat kuat dalam hidup kita. Tetapi tentu lebih sering kita mengalami tidak adanya Tuhan. Benar nggak? Pasti lebih sering. Karena kalau lebih sering kita mengalami kehadiran Tuhan, tentu perjalanan kita akan lancar-lancar saja. Tetapi pada kenyataannya, saudara, memang kita itu lebih sering, ini saudara dalam tanda kutip ya, tentang perasaan kita. Ya, kalau kita tetap merenungkan firman Tuhan, maka kita boleh kapan saja kita merasakan Tuhan itu nyata. Jadi normal kita ketika kita tidak lagi in dengan Tuhan, normalnya adalah kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Itu normalnya. Oke. Jadi tidak usah terlalu kita permasalahkan dengan itu. Karena jadi saudara, para nabi-nabi juga demikian, saudara. Jadi mereka juga punya kehidupan yang normal. Ya. Namun ketika mereka diutus oleh Tuhan, maka disitulah baru mereka itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus melakukan firman itu. Gitu. Kalau dia nabi, dia mesti menyampaikan firman itu. Gitu. Oke, disitulah dia benar-benar menyadari dia harus menjadi perwakilan Tuhan. Kalau enggak, dia akan berurusan dengan kedaulatan Tuhan. Jadi nabi-nabi berasal memiliki pengalaman seperti itu. Makanya mereka memiliki takut akan Tuhan. Oke. Nah, namun ketika tidak ada tugas yang penting gitu dari Tuhan, maka ya mereka bebas seperti biasa. Kalau mereka petani ya jadi petani gitu ya. Kalau mereka ya bapak rumah tangga ya bapak rumah tangga gitu ya. Jadi tidak selalu saudara. Ketika saya jadi awalnya tadi saudara saya diingatkan tentang angka 12 itu ya. Nah, jadi saudara kepada anak-anak di sini ya, saya tadi sempat bilangin ke anak saya Brian ya. Anak saya ini sakit itu sebetulnya saya sudah berkali-kali bilang saudara tentang handphone gitu, sama nonton terus gitu loh. Yang ditonton itu juga game juga, jadi dia nggak main game, jadi yang ditontonnya juga game gitu, kan sama aja. Nah, tapi yang jadi masalahnya itu adalah bisa berjam-jam gitu loh Pak. Dan kalau ditanya gitu, itu kalau dibilang kamu sudah berapa lama gitu, baru aja gitu, perasaannya kan baru kan. Tapi kalau tidak jadi masalah seperti ini, kok kalau tidak jadi sakit sih mungkin nggak masalah gitu kan. Ini ceritanya jadi sakit gitu. Seminggu ini, jadi hari Senin saya jemput ya, jadi saya sudah sampai di sini saya jemput. Dan karena apa ya, gurunya juga, karena kan sekarang ini kan kalau sakit itu bukan kayak dulu saudara. Kalau sakit, kalau dulu kan kita harus paksain sekolah. Sekarang
Kalau kita paksain sekolah, gurunya yang takut. Ya kan? Lebih baik nggak sekolah kalau sakit daripada sekolah. Itu zaman sekarang. Jadi zaman sudah berubah, saudara. Ya. Jadi kalau sekarang kalau sakit, gampang saudara tidak masuk sekolah. Bilang aja sakit, pokoknya pasti disetujui. Itu nggak perlu panjang-panjang gitu. Kalau dulu saudara, itu mungkin kita harus bawa surat dokter gitu. Baru resmi nggak masuk sekolah. Itulah bedanya dulu dengan sekarang. Karena takutnya sakit. Jadi yang bikin rese itu gini, sudah dibawa ke dokter belum gitu. Nah, istri saya bilang sudah, padahal belum dibawa ke dokter gitu. Tapi istri saya punya pembelaan gitu. Ya sudah kami bawa ke dokter segala dokter. Ah, betul juga gitu. Nah, jadi saudara, kita tidak tahu bagaimana caranya melepaskan anak-anak kita dari gadget, saudara. Kita nggak tahu. Bahkan saya sudah berkali-kali juga. Jadi saya ini memperhatikan ya semua anak-anak. Gitu. Masalahnya di situ aja, Pak. Kenapa mereka jadi malas bantu orang tua di rumah? Kenapa jadi melawan orang tua? Pasti karena handphone. Tidak ada masalah lain. Nail melawan orang tuanya karena handphone aja, bukan karena yang lain. Mau dibilangin, cuman kita itu belum sesadar-sadarnya dijajah oleh handphone. Anak-anak juga nggak sadar kok. Ya bes melawan maminya karena handphone. Namun kita sebagai orang tua, saudara, sekarang kita mesti ingat bahwa anak-anak kita pun Tuhan berdaulat atas mereka. Di sini, saudara, benar-benar pada masa sekarang ini, saudara, kita tahu, saudara, untuk jangka waktu tertentu kita mungkin berkuasa atas mereka. Anak saya sebentar lagi, anak saya sudah 18. Udah mau 18 ya tahun ini. Bulan 8 ya. 2 bulan lagi 18 guys. Yeye juga sudah 18 ya. Kalau Yeye sudah lewat ya. Yeye begitu tamat itu kalau menurut tradisi dulu itu kan sudah merantau. Itu tradisi dulu. Ya, sebelum adanya seperti sekarang kan kalau nggak kuliah malu kan. Kalau dulu nggak kuliah nggak malu. Kalau sekarang nggak kuliah, orang tua nggak menguliahkan anaknya, sekarang itu malu. Kalau dulu tamat SMA, diperjuangkan sampai tamat SMA, lu nggak mau kuliah nggak apa-apa. Jadi orang tua dulu gini, kalau dia sudah menyekolahkan anaknya sampai SMA, sudah lepas tanggung jawab saya. Jadi sekarang kamu merantau, kalau orang Batak itu paling strike, saudara. Jadi begitu anaknya sudah merantau, plek sudah. Jadi orang tua, mungkin orang tua saya kali ya, saya nggak tahu orang tua Batak yang lain, tapi rata-rata saya tahu begitu. Ya, jadi benar-benar sudah. Jadi begitu anaknya merantau, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk istilahnya begini, terputus dengan anaknya ini. Sudah dia mengkondisikan dirinya seperti itu. Jadi ketika umur saya 18 ketika merantau itu ya jadi benar-benar sudah memang sudah jadi dewasa. Jadi saudara, anak-anak kita juga demikian, saudara. Saudara, firman Tuhan kan bilang begini, jangan larang anak-anak itu, jangan menghalang-halangi itu anak-anak itu datang kepadaku. Oke? Amin.
Tapi saudara, sebetulnya sama juga begini. Jangan paksa anak-anak itu datang kepadaku. Saudara, kita hanya belajar, kita melihat. Memang saudara, kita bertanggung jawab terhadap anak kita. Ya, saya coba menanyakan kepada Tuhan saudara tentang anak saya Brian. Saya, mamanya juga selalu bertengkar dengan dia, gitu ya. Kadang kasihan, gitu ya. Tapi saudara, kalau sampai ini mengenai antara seorang suami dengan istri. Kalau sampai ada yang membuat istri saya sampai gimana menderita gitu ya, termasuk anak saya harus lebih memilih istri saya daripada anak saya. Karena nanti yang hidup menua dengan saya bukan anak-anak saya. Anak-anak saya akan pergi meninggalkan saya. Jadi yang saya lebih menua ya dengan istri saya gitu. Dan saya harus mempersiapkan diri saya seperti itu. Kita nggak bisa menghalangi anak-anak kita. Nanti dia ketemu dengan laki-laki lain kalau perempuan anak kita. Lalu kalau yang laki-laki ketemu dengan istrinya. Dan dia memang akan dipertemukan Tuhan dengan pasangannya. Jadi saudara, ketika saya saudara benar-benar saudara dalam artian begini saudara, bukan tidak boleh menuduh saya tidak mengasihi anak saya ya, nggak begitu. Yang mau saya katakan di sini adalah bagaimana sekarang Tuhan mengajari kita bahwa yang mempunyai anak-anak kita ini adalah Tuhan, bukan kita. Jadi ketika saya katakan kepada saudara, jangan melarang, jangan memaksa anak-anak itu datang kepadaku, itu adalah demi kita menghormati Tuhan. Ya. Dan di sini juga lahir saudara sebetulnya dengan kondisi keadaan seperti itu saudara. Maka kita sedang mempersiapkan diri kita untuk satu keadaan di mana anak-anak kita mesti kita bawa kepada Tuhan untuk mengalami Tuhan itu sendiri. Karena saudara jujur, saudara tidak akan bisa mengontrol anak saudara 24 jam. Apalagi kalau sudah 12 tahun. Anak saya misalnya Kesia. Saya tidak bisa mengontrol misalnya dia di atas seharian atau di kamarnya seharian. Entah apa yang ditontonnya, saya nggak bisa mengontrol 24 jam. Dan kalaupun misalnya kita kontrol dia, kita takut-takuti, malah ketika kita takut-takuti, malah dia itu akan penasaran. Saudara, ketika saya lihat anak-anak di sini, kalau mereka nonton ini ya, nyanyi-nyanyi gitu ya, yang mereka nyanyiin lagu-lagu dunia, saudara. Kalau itu mereka nyanyi gitu ya, apalagi kalau mereka lagi suka lagu-lagu Korea, lagi Jepang ya. Mereka bisa, dan lagu-lagu bahasa Inggris juga. Saya tahu lagunya ini ya lagu-lagu percintaan, ya lagu-lagu ini. Gitu. Tapi saudara, karena saya tahu Tuhan berdaulat di atas semua, saya tidak melarang. Karena toh nanti suatu saat juga mereka akan bertemu dengan itu. Ya. Bagian kita apa, saudara? Bagian kita adalah bagaimana kita membantu mereka secara diam-diam, mendoakan mereka seperti Tuhan Yesus secara diam-diam berdoa untuk Petrus.
Tuhan tidak bisa memaksakan roh kepemimpinan kepada Petrus. Dia sudah lakukan, dia mengatakan, "Anyahlah engkau iblis," katanya. Itu sudah cukup parah gitu. Tetapi saudara, Tuhan sadar ketika Tuhan Yesus, ketika dia mengalami di dalam dirinya, saudara, bagaimana roh Allah itu bekerja di dalam dirinya, dan ada sesuatu panggilan di dalam diri Tuhan Yesus yang tidak dikenal oleh manusia pada umumnya. Saudara, untuk menjelaskan bagaimana tadi Tuhan berbicara itu, saudara, agak panjang lebar ya, sabar saudara. Yang di rumah juga boleh, kalau di rumah kan enak kan, bisa sambil minum kopi gitu. Sebetulnya di sini pun nanti bisa ya, apa-apa gitu ya. Kita buat seini mungkin gitu ya. Tapi yang penting saudara bisa menangkap apa tujuan daripada Tuhan. Ya, benar-benar suasana harusnya benar-benar seperti gimana kita itu sesantai-santainya bisa sampai dia itu kita menangkap tujuan dia. Jadi kalau saya lagi mendengarkan Tuhan, saudara, itu saya buat diri saya senyaman mungkin. Gitu. Kalau lagi saya sendirian, ya, senyaman mungkin. Posisi duduknya, kadang-kadang saya berbaring gitu ya, kadang-kadang itu sampai saya menemukan posisi dia itu benar-benar nyaman. Apa yang mau dia sampaikan itu ketangkap semua. Gitu. Karena kadang-kadang saudara, pikiran kita terlalu dia fokus ke sini. Kadang-kadang saudara, pikiran kita itu keminter gitu. Pikiran saya suka keminter gitu. Jadi kadang-kadang saya boleh rasakan gitu. Ketika saya coba lanjut gitu ya. Oh gitu ya, jadi pikiran saya itu jalan gitu. Jadi saya merasakan tiba-tiba kayak gini. Tuhan kayak diam gitu. Jadi izinkan pikiran saya nerawang kemana-mana gitu. Baru begitu sudah blank gitu ya, baru saya sadar gitu, oh iya berarti pikiran saya ngelantur gitu. Baru saya fokus lagi. Oke, jadi begitu fokus, saya dengarkan lagi penjelasan yang awal. Nah seperti itulah caranya saya ya. Nah saudara juga, saudara, saya kan tidak tahu sedalam apa saudara sudah terus merenungkan perkataan-perkataan Tuhan. Saya tidak tahu, ya baik yang di rumah ya. Namun saudara, yang saya tahu adalah kita sedang masuk ke dalam satu zaman yang baru. Ya. Jadi saudara, anak-anak kita ini, jadi karena sekarang lagi ke angka 12, jadi yang umur 12 tahun sekarang siapa aja? Yang dekat 12, yang 12, Jessica sudah 12 lewat kan? Lewat berapa bulan? 6. 5. 6 kan? Oke, tua lebih tahu kan? Misal mendekati 12 berapa bulan lagi? Atau 1 tahun lagi? Setahun lagi. Terus Esther, mana Esther? 11, 1 tahun lagi. Adik K, 3 hari lalu. Ya, 12 tahun. Ini ya. Ingat nak, saat kalian akan ingat apa saja kalau kami para orang tua, kami tidak sadar apa yang kami lalui dulu, entah apapun itu dulu. Tetapi tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Dan tahukah saudara, semua kesalahan kita, kegagalan kita dari sejak kita lahir itu adalah perjalanan hidup kita. Dan tahukah saudara,
semua hari-hari yang kita lalui dulu, tahukah, semua itu nanti akan menjadi hari-hari yang akan kita tebus. Ketika usia kalian nanti ya menjadi 18, menjadi kalian menyadari kapan kalian mulai sadar. Kalau Tuhan sebagai patokan kita, dia menyadari hidupnya ketika umur 12 tahun. Jadi kalau kalian dengar firman ini yang sudah usia 12 tahun, oke, kalian boleh merenungkan bagaimana Tuhan Yesus dulu menjalani sisa hidupnya ketika umur 12 tahun. Setelah itu. Oke? Tuhan Yesus dari umur 12 sampai 30 tahun, mereka itu dia mengabdi kepada orang tuanya. Oke? Tapi ingat nak, itu pilihan mereka sendiri, tidak dipaksa oleh orang tua mereka. Dan ketika kalian sekarang mendengarkan perkataan ini nak, sekarang kalian boleh, kalau kalian tidak ingin susah di masa depan, kalian harus benar-benar perhatikan dari usia kalian mendengarkan firman Tuhan, usia kalian 12 tahun. Jadi kalian gak boleh bilang begini, oh kami kan masih kecil. Patokannya adalah Tuhan Yesus pada waktu itu pun umur 12 tahun. Jadi jangan kalian bilang begini. Jangan bilang, oh dia kan Tuhan. Enggak, dia manusia. Seandainya Tuhan yang jadi manusia dulu itu berbicara kepada kita di depan ini, oke, dia akan bilang sama kita semua. Kalian tahu enggak? Ketika saya mengetahui bahwa diri saya harus menjalani kehidupan seperti itu, sebetulnya sama seperti kalian, saya pun bisa memberontak. Tetapi saya belajar perjalanan hidup saya. Jadi bayangkan nak, Tuhan Yesus dari umur 12 tahun, bahkan sebetulnya dari sejak dia lahir. Tapi Alkitab mencatat, umur 12 tahun, dia sudah potensi untuk menentang orang tuanya di bumi. Supaya sudah kalian ngerti ya. Dia punya potensi untuk melawan orang tuanya. Karena apa? Karena dia punya secara pemikiran, kalau kalian ikuti pemikirannya Tuhan pada waktu itu, karena begini. Jadi pada waktu itu bayangkan kalian sebagai seorang anak, pada waktu itu sadar bahwa Yusuf bukan bapak kalian. Nah kira-kira gitu. Jadi mama kalian cerita, Maria itu anggaplah mama kalian. Dia cerita sama kalian. Dari kecil dia cerita, dikasih tahu. Dan kalian boleh sadar. Begitukah? Coba bayangkan kalau kalian seperti itu, kalian berbeda dengan anak-anak yang lain. Lalu suatu saat, tiba-tiba kalian masuk ke dalam satu gereja, yaitu bait suci. Tiba-tiba kalian menyadari, kalian merasakan, tiba-tiba Bapak kalian yang asli, yaitu Allah itu. Kalian merasakan tiba-tiba, ini rumah Bapakku, tiba-tiba ngerasa seperti itu. Punya pikiran tiba-tiba seperti itu gitu. Jadi bayangkan pada waktu itu, Yesus itu tiba-tiba punya perasaan yang lain. Jadi dia kayak di situ dia bisa cenderung untuk tidak pulang lagi ke rumah orang tuanya. Entah apapun masalahnya. Karena pada usia segitu,
sudah mulai mengerti. Makanya anak-anak bisa melawan mamanya. Ketika kalian membantah orang tua pada usia sekian, usia 12 tahun, melawan gitu ya. Sebetulnya di situ pada keadaan itu sebetulnya kalian sudah mulai mengalami jati diri kalian yang sesungguhnya. Jadi ketika kalian mulai bisa membantah orang tua, itu berarti kalian sudah benar-benar jadi manusia. Sudah ada niat untuk membantah. Sudah mulai harus menyadari di situ. Oke? Nah, jadi bayangkan ketika Tuhan menyatakan, mengalami, bayangkan dia itu punya pemikiran yang berbeda dengan orang tuanya. Bayangkan ya. Samalah kalian sekarang. Ketika kalian suka handphone, lalu kalian kan sudah suka di situ di handphone itu. Jadi begitu dilarang, rasanya, aduh mami ini nggak ngerti apa kesenanganku, gitu. Apa kesukaanku, nggak ngerti. Jadi pas waktu ngelawan itu berarti posisi kalian persis seperti Tuhan Yesus. Jadi pada waktu Tuhan Yesus, jadi ketika dia itu benar-benar sejak lahir dia sudah punya pendirian yang berbeda gitu. Karena memang dia dipilih. Jadi bagaimana menyeimbangkan pemikiran dia dengan pemikiran papa mamanya. Jadi ketika dia menyadari ketika dia ada di rumah bapaknya, dia boleh sadari, inilah rumahku yang sesungguhnya. Dia nyaman sekali di sana gitu. Lalu dia membantah mamanya ketika dia pulang. Nah, kamu kok seperti ini sih? Lalu, kalian yang tanpa bersalah, kalian pandang wajah mama kalian. Itu Maria tadi ya. Dan pandang. Ma, apa mama gak tahu ya? Aku harus ada di rumah bapakku. Coba bayangkan kalian. Respon Maria ketika Yesus ngomong seperti itu. Coba bayangkan. Dan coba ingat-ingat. Coba kalian buat kayak satu film gitu. Satu sinetron gitu di pikiran kalian gitu. Bagaimana mimik mukanya Yusuf pada waktu itu, papa kalian. Benar-benar papa mama kalian itu nggak ngerti kalau mereka harus menghadapi keadaan anak yang berbeda. Makanya adik-adiknya Yesus itu pokoknya selalu ngejek-ngejek Yesus. Karena aneh. Jadi coba bayangkan diri kalian seperti Yesus yang hidup di dalam gini. Siapa yang bisa ngajarin Yesus? Karena manusia yang lain tidak ada yang seperti dia. Dan ketika kalian ada di sini, nak, kalian dibawa masuk ke dalam satu keadaan di mana kalian masih bisa harusnya bebas dengan diri kalian. Tetapi sepertinya kalian itu dalam tanda kutip seperti dituntut oleh Tuhan. Misalnya kalian buat lagu gitu. Coba. Dan ternyata kalian justru yang usianya lebih muda itu yang lebih duluan punya lagu.
Berkali-kali saya minta Kakak Kesia buat lagu, nggak jadi-jadi kan? Bang Yabes buat lagu, nggak jadi-jadi kan? Kak Yeye buat lagu, nggak jadi-jadi sampai hari ini. Karena mereka sudah melewati Kairos 12 tahun. Jadi yang umur 12 tahun, kalian punya hak spesial gitu. Kalian nggak bisa bilang gini. Jangan bilang gini. Ya. Tapi Tuhan, aku masih ingin menjalani hidupku. Aku masih pengen bebas. Papa mama aku waktu umur 12 tahun kan bebas mereka kok. Kenapa aku nggak bisa? Kenapa aku harus mendengarkan perkataan ini di usiaku 12 tahun gitu? Tahu nggak kalian, nak? Putrinya Yefta. Ketika dia menyambut bapaknya, ternyata bapaknya sudah bernasar. Bayangkan kalian hancurnya hati daripada papinya. Tapi pada waktu itu putrinya Yefta itu, kalian coba bisa bayangkan itu, nak. Kalau itu menimpa kalian, sanggup nggak kalian? Pasti nggak sanggup. Papa manapun di dunia ini nggak akan sanggup. Tetapi ketika Tuhan memilih, Tuhan pertontonkan kepada kita itu, saudara. Di situ kita belajar. Kalau Tuhan pilih kita, Tuhan pasti kasih kemampuan kita. Buktinya, ketika Tuhan bilang, bikin lagu, anak saya Brian duluan bikin lagu. Saudara, kalau mau anak saya bisa memilih, harusnya dia jangan lahir jadi seorang anak pendeta. Tapi anak saya Brian tidak bisa menolak kalau dia jadi seorang anak pendeta. Pasti banyak sekali batasan-batasan, saudara. Anak pendeta masa kayak gitu? Wah, itu paling gak enak, saudara. Dan bagi seorang anak pendeta, kalau umur sekian dikatakan begitu, gitu, itu paling gak enak. Jadi hidupnya gak bebas. Tapi saudara, saya sebagai orang tua yang mengalami Tuhan dan mengalami perjalanan yang panjang ini, saya percaya kalau Tuhan sudah pilih anak saya jadi anak pendeta, Tuhan pasti kasih dia kemampuan. Jadi saudara, entah kenapa saudara, saya pun mau nangis rasanya ya kalau saya lihat anak saya gitu. Kayak saya nggak kasih perhatian bagi anak saya. Masa kecil Kesia masih bisa saya ingat, saudara. Tapi masa kecilnya Brian hampir saya nggak bisa ingat gitu. Dan saudara, saya mencoba dekat juga dengan anak saya ini. Saya coba gitu. Tapi itu rasanya nggak dapat gitu, saudara. Ketika dia sakit gitu ya, muntah gitu. Saya pun heran gitu. Tapi perasaan itu saya bawa sama Tuhan, saudara. Karena saudara, Tuhan mengajari, saudara. Tahukah saudara, generasi yang di bawah kita, kalau saya bisa menerangkan bagaimana saya mengalami Tuhan seperti ini, kalau saya boleh diizinkan, harusnya saya memaksakan pengalaman saya bersama dengan Tuhan terhadap anak saya. Kalau itu bisa diizinkan, saya akan lakukan. Tapi tahukah saudara, Tuhan bilang begini,
jangan paksa anak-anak itu datang kepadaku. Saudara, kita baca dulu ayat ini, saudara. Ketika Tuhan kasih angka 12 ini, saudara, tiba-tiba Tuhan suruh saya buka gini. Coba kamu buka setiap angka 12 di dalam Alkitab. Oke, Kejadian 12, Keluaran 12, Imamat 12, Bilangan 12, Ulangan 12, lalu apa lagi? Yang 12, tahu nggak saudara? Itu tiba-tiba saudara, kok bisa gini ya Tuhan? Saya nggak terpikir sebelumnya. Tapi ketika saya baca saudara, saya coba ketika habis baca itu saudara, lalu tiba-tiba ada dari ayat-ayat itu saudara, yang dia coba, apa ya? Dia coba, ada banyak cerita yang diceritakan kepada saya, termasuk saudara, bagaimana caranya Tuhan memimpin kita berikutnya. Saudara, firman Tuhan yang maha kuasa yang kita terima. Tahukah saudara, itu memang saudara, Tuhan itu berinkarnasi. Tapi mengenai pekerjaan berikutnya, tahukah saudara, hanya Bapa yang tahu. Anak aja bilang begini, anak tidak tahu. Besok saya akan jelaskan detail mengenai itu supaya kita bisa santai mendengarkannya. Ya, apa yang disampaikan yang detail tadi itu saudara, mungkin beberapa hari saudara ya. Kalau memang Tuhan lagi mau bicara di situ ya. Tapi ada sesuatu yang benar-benar saudara akan dibawa kepada satu pengalaman benar-benar melihat. Saudara mesti mengikuti Tuhan saudara sendiri. Nah, besok saya jelaskan itu ya. Tapi mari kita sekarang, kita coba belajar dulu sedikit dari pengalamannya Abraham. Mari kita baca ya. Oke. Oke, adik K boleh baca ya dari ayat 1. Coba kasih mic sama adik K. Adik K yang baca ya. Coba baca ayat 1 sampai dengan ayat 2 dulu. Oke, baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Baik, sampai situ dulu ya. Perhatikan saudara, ini firman Tuhan datang kepada Abraham. Ya, dia bilang begini, pergilah, jadi ini Kejadian pasal 12. Jadi karena angka 12, saya pun tadinya nggak terpikir saudara. Jadi karena disuruh ya, baca ini, maka saya coba gini, kita ini adalah tawanan sejarah. Ya. Jadi semua yang dialami oleh orang-orang dulu itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan waktu kita baca ini, tahu nggak? Ya. Waktu kita baca ayat ini, maka kita boleh coba kita larut sebentar dengan panggilan ini. Jadi panggilan Abram ini sebetulnya ada miripnya dengan panggilan atas semua umat manusia. Cuman panggilannya jenisnya berbeda-beda. Oke? Perhatikan ini ketika Tuhan menyatakan, mari kita lihat ya, pergilah dari negerimu dan dari negeri saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti kan? Dia sudah nyaman di sana bersama dengan orang tuanya di sana, ya, dengan sanak saudaranya di sana.
Lalu Tuhan suruh dia, jadi Tuhan pilih Abraham. Oke, keluar dari sini katanya. Itu perintahnya. Ingat, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Besok kita belajar dari angka-angka 12. Ini kita lihat nanti. Di situ Tuhan tunjukkan. Dalam mencari Tuhan pun, untuk tempat ibadah. Jadi kalau kita lihat di Taurat nanti, enggak boleh orang mempersembahkan korban kecuali di tempat yang Tuhan tunjukkan. Jadi begini, ketika Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan membawa kita ke tempat ini, oke, perhatikan. Ketika kita terhisap di sini, ketika kita terhisap dengan orang tua kita, maka kita itu mengikuti jalan daripada orang tua kita. Ketika kalian di sini, mau tidak mau, kalian mesti mengikuti panggilan Tuhan atas tempat ini. Nanti saya jelaskan ini. Karena saudara, saya memang sudah membatasi diri saya tidak bisa memaksa siapapun yang datang ke sini. Tetapi siapapun yang datang ke sini, siapapun dia, kalau tetap masih di sini, berarti kita dikumpulkan dalam satu tempat yang sama, yaitu rumah Tuhan. Dan kalau kita boleh bicara dari hati ke hati, kalau seandainya saudara tahu hati saya yang paling dalam, bagaimana saya mencari Tuhan, bagaimana seriusnya saya mencari Tuhan, dan benar-benar hati-hati sekali dalam mengikuti dia gitu ya. Atau boleh saya katakan begini, belajar hati-hati gitu. Maka saudara pun akan ada bersama-sama kita di sini dalam perjalanan kita. Ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah. Namun pada waktu itu dia membawa satu saudaranya, yaitu ponakan dia Lot, dan dia juga bawa bapaknya. Padahal harusnya saudara, Abraham itu sendiri karena firmannya ke dia. Cuman karena saya nggak tahu ya, kenapa kok Lot bisa sampai ikut dengan Abraham? Tentu ada maksud Tuhan di situ. Oke? Dan Tuhan juga tidak melarang Lot untuk ikut. Buktinya Lot tidak mati. Tapi papanya mati di Haran. Harus mati di Haran. Baru karena mereka berhenti di Haran, kita nggak tahu bagaimana kenapa kok sampai papanya mati. Kita juga kan nggak tahu kenapa kok Yusuf itu harus mati muda. Kenapa dia nggak dibiarkan lanjut terus hidup? Kita nggak tahu. Ada misteri-misteri di dalam kisah Alkitab. Oke? Tetapi kita boleh sendirian ya. Kita boleh sendirian merenungkan kira-kira kenapa Yusuf itu tidak hidup lama. Karena begini saudara. Dulu kalau mati muda dianggap kena kutuk. Jadi nanti di kerajaan 1000 tahun, kalau itu mati umur 100 tahun saja, tidak mencapai 100 tahun, itu dianggap terkutuk. Itu keadaannya, dianggap terkutuk. Nah, Tuhan Yesus pun, itu anggapan orang, menurut orang dia terkutuk karena dia mati di atas kayu salib. Jadi saudara, apapun yang kita jalani dalam hidup kita, mari kita belajar. Di usia manapun, kita pasti akan ditaklukkan oleh Tuhan. Suatu saat, masing-masing kita akan punya waktu kita sendiri. Tapi kita sekarang belajar, Abraham dipilih oleh Tuhan.
Oke? Coba bayangkan ini kepada diri saudara sendiri. Kira-kira sanggup. Oke? Nah, jadi bagi anak-anak kan, ini kan katanya kan mau kuliah. Katanya kalau jadi lah ya, luar kota gitu kan. Berarti kan akan meninggalkan negeri papa mamamu. Negeri mana? Negeri Batam. Gitu ya. Ya enggak ya? Bisa kan? Dan Pak Tua dulu ketika berangkat dari Sibolga itu, jadi berangkatkan ya berani aja. Dan ya papa mama juga mengikuti apa yang ada dalam hatimu. Kalau memang Tuhan izinkan, memang harus keluar kota, oke, ikuti saja. Dan percayalah, selama Yeye terus takut akan Tuhan gitu, apa yang dikhawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang dikhawatirkan mamamu, ya pastilah dia menyimpan dalam hatinya. Kami pun juga gitu terhadap anak-anak. Makanya kadang-kadang, kami paksa, ayo cuci piring, ayo ini, sulitnya minta ampun. Yang dikhawatirkan oleh mama-mama lagi, aduh nak, jangan malu-maluin nanti kalau kalian sudah besar, ada di rumah orang, nggak tahu nyuci piring. Aduh, rasanya malu sekali. Tapi ya sudah mencapai usianya kok, siap atau tidak siap mesti dilepas. Lihat, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi kan? Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Panggilannya besar atau kecil? Besar sekali ya, bangsa yang besar. Bahkan nanti dia bilang, daripadamu akan lahir, itu kepada keturunannya lagi ya. Akan lahir raja-raja katanya. Dan Abraham tidak tahu kalau satu dari keturunannya nanti yaitu dari Ismail. Bayangkan keputusan yang dia buat. Sudah salah keputusannya tapi Tuhan gak larang. Ya kan? Tuhan gak larang kan? Tetapi bayangkan seorang ayah. Jadi ibaratnya ketika dia sudah umur suntuk, dia meninggal. Tapi kan dia kan tetap hidup ya. Jadi bayangkan saudara, dia itu ada di kursinya di alam roh. Ya. Jadi dia lagi merenungkan, lalu dia pandangi keturunannya seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Oke? Lalu dia lihat terjadi memang bangsa yang besar. Tapi dia mulai lihat. Di kemudian hari keturunan Ismail itu mulai menyerang dari keturunannya juga, dari keturunannya Ishak. Semua firman yang diucapkan dalam kitab Kejadian itu kayak dibaca dia, tapi nggak perlu dia baca karena itu semua ada di dalam memorinya dia, tersimpan semua. Oke, ibaratnya Abraham itu, perhatikan ya, itu menjadi Allah kecil. Di mana dia bisa melihat semua keturunannya. Karena ketika disampaikan firman ini kepada dia. Perhatikan, baca berikutnya nak. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan ini saudara. Tadi juga ketika saya baca ketika kepada Musa di angka 12 juga. Jadi saya pun heran juga kok bisa ya bertalian ya. Jadi di kalau nggak salah bilangan pasal 12 gitu. Jadi ini persis. Coba kita lihat dulu ya. Coba lihat. Kalau nggak salah di bilangan 12 itu tentang pemberontakan Miriam.
Ya, Bilangan pasal 12. Oh, ya, betul kan? Pemberontakan Miriam dan Harun. Coba lihat, Pasayana, ayat yang keempat, nah, sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 4 sampai 8. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, jangan capek ya nak, baca terus sampai ayat yang ke-11. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. 11. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami." Nah, sampai 13. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Baik. Perhatikan di sini saudara, itu kan seperti dikatakan kepada Abraham tadi. Lihat dari dua contoh ini, kita belajar sedikit tentang bagaimana ketika Tuhan memilih. Oke, perhatikan sekali lagi saudara, kita mesti belajar. Kalau Tuhan memilih, itu bukan urusan manusia, urusan Tuhan. Oke, ini mesti kita pegang. Kalau Tuhan memilih kita, kalau Tuhan katakan seperti tadi kepada kita, ketika Tuhan kasih gambaran kepada kita, ketika Yesus umur 12 tahun, ketika anak-anak yang berumur 12 tahun, ketika kalian memberikan respon kepada umur kalian yang 12 tahun ketika kalian mendengarkan ini, rasanya kalian ingin berontak gitu. Oke? Oke lah, tidak apa-apa. Tetapi sebanyak apa kalian mulai gini, diam-diam kalian simpan perkataan yang kalian dengar dari mimbar ini sekarang. Kalian simpan dalam hati kalian sekarang yang berumur 12 tahun. Oke? Atau yang mau mencapai umur 12 tahun, atau yang sudah lewat sedikit umur 12 tahun. Ya, kalau Tian kan masih dekat kan? Berapa umurmu Tian? 13, berarti masih 1 tahun. Masih bisa mendengarkan firman, enggak terlambat. Masih 1 tahun. Kalau Kak Kesia nggak tahu udah terlambat nggak ya? Kak Yeye saya nggak tahu udah terlambat nggak ya? Tapi kalau bulan ini keluar lagunya, belum terlambat. Kalau bulan ini keluar lagunya, arti belum terlambat itu. Enggak, terus ya. Baik, baik. Kita lanjut ya. Jadi perhatikan. Setiap kali kita mendengarkan firman, oke? Respon yang kalian buat terhadap firman itu
itulah yang akan menjadi jalan hidup kalian. Sejak saat itu jalan hidup kalian berubah. Jadi ini bukan masalah kalian dibaptis. Kalian nanti misalnya mau dibaptis gitu ya. Ntar lagi kan belum mau dibaptis gitu kan. Kan 12 tahun katanya sudah bisa dibaptis gitu kan. Enggak, bukan di situ. Tapi hari ini kalian mendengarkan firman ini dan gini aja. Bayangkan seperti tadi Yesus mengalami seperti itu kan umur 12 tahun ya. Berarti minimal gini. Kalian berani merenungkan hidup Yesus dari umur 12 tahun sampai selanjutnya. Berani nggak merenungkan itu? Dari umur 12 tahun berarti benar-benar Yesus dia pendam dirinya. Oke? Dia pendam, dia tunduk kepada orang tuanya. Oke? Itu sampai umur 30 tahun loh. Mungkin ya sampai batas umur menikah kali ini. Benar-benar kalian dedikasikan hidup kalian karena gini, kalian memang bisa punya bebas pilihan. Ketika nanti jauh dari orang tua kalian, kalian punya bebas. Ketika sudah bekerja, kalian bebas berteman dengan siapa, menyembunyikan teman dekat kalian juga bebas kok. Tetapi kalian bisa memilih untuk jujur terhadap orang tua kalian sebagai bukti kalian memilih hidup seperti Yesus yang mengabdi kepada orang tuanya. Itu pilihan terbaik. Oke? Tuhan Yesus itu nak, batasan bagi hidupnya itu, waduh. Dia tidak punya sama sekali masa depan akan dirinya sendiri lagi. Dia sudah serahkan semua kepada Bapaknya. Bahkan ketika dia mulai sadar dia harus mati di atas kayu salib, dia tidak kuasa menolaknya. Tapi kenapa dia tidak kuasa menolaknya? Karena setiap saat dia menundukkan segala keinginannya kepada Allah. Kalau dari usia kalian berani mengabdikan hidup kalian kepada Tuhan yang memimpin hidup kalian. Ketika kalian percaya mendengarkan perkataan ini, maka disitulah Tuhan dengan bebas memimpin hidup kalian. Perhatikan di situ saudara, ada satu hal yang kita lihat di situ saudara. Bagaimana Tuhan sangat meninggikan orang pilihannya kepada Abraham. Bayangkan saudara ketika dikatakan tentang Abraham tadi, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau. Oh saudara, saya ketika melihat saudara, orang-orang yang memberkati pekerjaan ini saudara, pelayanan ini saudara, jujur saudara, kadang-kadang dalam hati, Tuhan, kok bisa ya? Tapi saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, sebagai bukti bahwa mereka benar memberkati pekerjaan ini, pasti engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Itu saja yang bisa saya katakan sama Tuhan. Jadi ketika Tuhan tunjukkan ini saudara, saudara untuk mengikuti Tuhan yang kita ikuti sekarang saudara, mungkin saudara juga bingung atau gimana pun gitu ya. Tapi saudara, saudara semakin hari saudara, saya semakin diyakinkan itu rasanya saudara. Kalau dikatakan sini, berhadapan muka dengan muka, aku dengan dia, katanya, lihat saudara. Ada situ saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Coba bayangkan saudara. Jadi mereka benar-benar saudara mendengarkan perkataan Tuhan. To the point pada waktu itu. Jelas.
kala itulah benar-benar Tuhan tidak bicara demi hal yang sangat serius itu, saudara. Tuhan itu bicara kepada mereka bertiga sekaligus. Karena Miriam yang adalah kakaknya Musa. Miriamlah, saudara, yang membawa bayi Musa pada waktu itu, yang memanggil ibunya untuk menyusui, jadi membawa ibunya ini ke putri Firaun. Itu Miriam. Tetapi Tuhan kan tidak memilih Miriam. Tuhan memilih Musa. Sejak dalam kandungan, sejak dilahirkan, Tuhan sudah memilih Musa. Tak ada urusannya dengan Miriam. Tapi Miriam karena dia kakak dan Harun juga abangnya, merasa mereka lebih. Ada merasa gini, merasa lebih berhak gitu loh, sama kita gitu. Kan itu yang pemberontakan mereka sebetulnya. Karena apa? Karena pada waktu itu Musa itu mengambil perempuan Kusi itu loh. Itu kan jadi istrinya gitu kan, harusnya kan nggak bisa. Cuman kan dia itu kan ada di Midian pada waktu itu, saudara. Jadi itu kan jalan hidupnya dia pun nggak tahu. Kalau dia mau berontak terhadap panggilan Tuhan, Musa bisa berontak terhadap panggilan Tuhan. Tapi Musa pun nggak bisa menolak panggilan Tuhan. Ibaratnya begini, saudara, kalau Musa, kalau dibiarkan Tuhan, Musa itu ya sudah nggak usah. Berarti gini, saudara, berarti Tuhan itu bukan Tuhan Maha Kuasa, bukan Tuhan Pencipta. Oh, ciptanya bisa menolak, berarti dia bukan Tuhan Pencipta. Kira-kira begitu, saudara. Sekali Tuhan sudah bulat tekadnya, Tuhan pilih dia karena dipilih sejak dari dalam kandungan. Sementara si iblis berusaha menggagalkan panggilan Tuhan atas hidup kalian. Makanya saya bilang sama Brian, ingat nah, nanti kamu besar, ingat ya perkataan papi ini. Tadi saya bilang sebentar di bawah. Lalu dikatakan, saudara, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang nabi Tuhan, memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengata-ngatai hambaku Musa, katanya. Mengapa kamu tidak takut? Kalau kamu mengata-ngatai dia, berarti kamu sedang mengata-ngatai aku. Dari situ, saudara, ada satu hal, saudara, yang mesti kita belajar tentang panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita, saudara, bukan karena siapa kita, saudara. Kalau saudara ada di tempat ini, tidak ada yang kebetulan. Nanti saudara akan mengetahuinya. Saudara. Kembali ke kejadian tadi ya. Jadi itu perhatikan sama ya. Sama ketika Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Orang yang memberkati engkau aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan, saudara, dari dulu jadi ketika dia berfirman, saudara, ketika dia berfirman sampai terus, saudara, sampai ketika kita mengikuti, kita ini tawanan sejarah. Jadi, saudara, ketika kita membacakan firman ini, maka kita juga bisa mendapatkan bagian dalam berkat itu. Tetapi selanjutnya kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, karena keturunan ini berlanjut, maka kita akan melihat ke depan, saudara.
ketika kita mendengarkan firman hari ini, ketika kita menangkap firman Tuhan hari ini, nah kita menyadari diri kita dipilih oleh Tuhan, maka kita akan melihat, saudara, semua apa yang dia katakan, saudara, semua apa yang dia firmankan, yang dia katakan kepada kita secara diam-diam, kita akan melihat ke depan. Saudara, perhatikan, saudara, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita itu akan hidup selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Tetapi tahukah saudara, kita tidak tahu apakah benar-benar kita hidup secara jasmani selama 1000 tahun. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu keadaan kita apa kelak. Tetapi keputusan yang saudara ambil setiap hari. Saudara tahukah saudara, tentang masa depan dunia ini, itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan hari ini, dan setiap hari kita mengatakan kepada Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Lalu kita merenungkan perkataan-perkataan Tuhan ini. Maka saudara, dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita akan melihat, saudara, penderitaan-penderitaan yang tidak seharusnya kita alami, kita tidak akan alami, saudara. Saudara, Tuhan Yesus hanya mengalami sekali saja seumur hidupnya ditinggalkan oleh Bapa. Dan hanya sekali saja dia disalib, saudara. Tetapi lihat, betapa sering kita berkali-kali mengalami penderitaan yang sama. Coba perhatikan. Kayak saya bilang sama anak saya, nak, ingat ya, kenapa kamu menderita sakit sekarang? Kemarin juga pernah kayak gitu. Sekarang ini saudara, kita sedang dibawa kepada satu pelajaran. Kalau dulu mungkin masih bisa kita doakan gitu. Tapi sekarang ini kita mesti melihat Tuhan. Dan ketika Musa mendapatkan panggilan itu, yang seperti tadi juga ya, itu bayangkan tiba-tiba disitulah benar-benar saudara Harun, yang tadinya mungkin manggil Musa itu gimana gitu ya. Musa, Musa gitu kan. Tapi ketika Tuhan berfirman tiba-tiba, Tuanku ini. Tapi saudara, Musa nggak besar kepala. Saudara. Ketika dia dengar ngomong seperti itu, Tuhan, dia bilang kayak gini sebetulnya. Tuhan, aku nggak ngerti loh keadaan ini. Aku nggak sakit hati loh dikata-kata oleh kakakku. Ini kakakku. Aku nggak sakit hati loh Tuhan. Makanya dia berani memohon kepada Tuhan. Tapi saudara, Tuhan lagi mengajari mereka. Ini loh aku lagi menampakkan diriku. Tahukah saudara? Peristiwa-peristiwa di depan kita ini saudara. Saudara. Semakin kita membicarakan tentang Tuhan yang Maha Kuasa, tahukah saudara? Tuhan sedang menunjukkan kemahakuasaannya di antara semua umat manusia. Mari kita berdoa, saudara. Besok akan saya lanjutkan, saudara. Sama-sama kita berdiri, kita nyanyi satu lagu, nak. Sama-sama kita bangkit berdiri. Di Pak Win, siapa Atin? Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku. Katakan sekali lagi, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, ayo bantuin gue coba. Mengiringmu seumur hidup. Bukan tetap ku pegang sampai ku dapat kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih. Kau yang memanggil kami keluar dari dunia ini. Kau yang memanggil kami keluar dari ikatan-ikatan dunia ini. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur kalau kami ada sampai dengan hari ini. Kami boleh berpegang teguh kepadamu. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Semuanya hanya karena kasih karunia yang kami terima daripada Allah. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur seperti Engkau memanggil Abraham. Demikian juga Engkau memanggil kami keluar dari dunia ini. Bahkan hal-hal yang mungkin kelihatannya rohani, Engkau menarik kami supaya kami menjadi murni seperti apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Sebab di dalam hidup kami, Engkau ingin menyatakan hidupmu semakin nyata, sehingga orang boleh membedakan bahwa ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih bahkan untuk anak-anak kami. Tanpa kami sadari anak-anak kami sudah semakin besar, semakin dewasa. Dan Engkau siap juga memanggil mereka keluar dari kenyamanan mereka, mungkin dari kehidupan bersama dengan orang tua. Seperti anakmu Yeye, yang sebentar lagi Engkau panggil anakmu keluar. Kami mempercayakan bahwa Tuhanlah yang memimpin, bahwa Tuhanlah yang membawa. Dan kami percaya apa yang telah didengar, dari perkataan-perkataan Tuhan, kami sungguh percaya itu hidup di dalam anak kami. Terima kasih bahkan untuk anak-anak kami yang lain juga, yang Kau panggil keluar, mungkin keluar dari kenyamanan sekolah yang dari SD masuk ke SMP, masuk ke dalam perjalanan yang baru, yang dari SMP ke SMA, masuk ke perjalanan yang baru. Kami mempercayakan kepada Tuhan, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, dan kami percaya bahwa Allah lah yang ada di dalam hidup anak-anak kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih segala proses yang kami alami dalam perjalanan kami mengikut Engkau. Kami sungguh percaya kalau kami mampu melewatinya, setiap saat kami mampu melewatinya. Kami percaya Engkau yang berkata, Engkau tidak memberikan pencobaan lebih daripada apa yang kekuatan kami.
Karena Engkau yang tahu ukurannya, Engkau yang tahu bagaimana Engkau mengukur kekuatan kami. Dan kami melihat semuanya bisa terlewati. Semuanya bisa terlewati. Hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik, semuanya bisa terlewati. Kami melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika kami berada di atas juga, ketika Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Oh, dan kami dalam keadaan yang terus tinggal di dalam Engkau. Sungguh kami melihat Allah ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Kami tahu Allah turut bekerja. Kami tahu Allah yang memberikan kami pelajaran demi pelajaran. Supaya kami boleh melihat pekerjaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kalau Engkau memimpin kami sampai dengan hari ini. Kami berpindah-pindah dari pengertian tentang Engkau. Mulai dari kami bergereja di tempat yang lama. Engkau memimpin kami kepada RTM, Engkau memimpin kami sampai dengan saat ini. Dan kami tahu ke depan Engkau siapkan hal-hal yang baru. Dan kami percaya, oleh karena Engkau sendiri yang mengajari kami siap untuk menghadapi yang baru, meninggalkan yang lama sebagai pengalaman kami untuk berpijak, memasuki hal-hal yang baru yang Tuhan bawa. Seperti hal yang Engkau membawa Abraham. Oh, sampai Engkau membuat hamba-Mu ini berubah menjadi nama Abraham. Engkau memberkati Abraham berlimpah-limpah dengan perjalanan demi perjalanan. Dia melihat orang tuanya harus meninggal. Dia melihat bagaimana Lot, bagaimana istrinya. Semuanya Engkau membawa hamba-Mu ini. Demikian juga kami percaya Engkau juga membawa kami nyata setiap hari. Melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan setiap hari. Terima kasih, terima kasih. Setiap kami berproses, kami boleh melihat Tuhan yang bekerja di dalam kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh mengenal Tuhan semakin dalam secara pribadi lepas pribadi. Tingkat kedalaman kami tergantung bagaimana kami memandang pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Mari kami hanya mengizinkan Tuhan saja. Kami mengizinkan Roh Kudus boleh mengajari kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Kami boleh memandang pekerjaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kami setiap hari. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk tempat yang boleh kami tempati sampai dengan saat ini. Semua juga karena anugerah Tuhan. Demikian juga kami juga berdoa seperti tadi disampaikan oleh Gembala kami. Kami memberkati orang-orang yang memberkati rumah-Mu di tempat ini. Kami memberkati mereka. Sungguh nyata apabila mereka benar memberkati rumah Tuhan, mereka akan memperoleh berkat yang berlimpah-limpah atas apa yang telah dikerjakannya dalam pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga untuk umat-Mu di tempat ini. Kami akan terus tinggal dalam kelimpahan hidupnya Tuhan. Kelimpahan berkatnya Tuhan mengalir atas tempat ini, atas seluruh keluarga demi keluarga. Seluruhnya kami tinggal dalam sukacitanya Allah. Tidak akan selamanya kami berduka cita, tetapi kami akan melihat sukacita bersama dengan keluarga Allah di tempat ini. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah juga berlimpah-limpah atas setiap keluarga demi keluarga di tempat ini. Bahkan kami akan melihat teman-teman kami, ketika mereka sudah tidak bersama-sama dengan kami, mereka akan merasakan, kehangatan kasih-Mu menyentuh mereka ketika mereka datang ke tempat ini kembali, atau ketika mereka melihat kami bersama-sama dengan mereka dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih untuk bangsa ini, terima kasih untuk kota ini. Kami percaya tangan Tuhan sedang bekerja atas bangsa kami. Tangan Tuhan sedang menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan hidupnya Tuhan boleh berlimpah-limpah. Dan setiap gereja demi gereja, saat-saat ini mereka boleh memandang Tuhan yang nyata, bukan Tuhan yang dibalut oleh ketakutan, tetapi Tuhan yang dibalut dengan kasih yang luar biasa. Mereka boleh memuji Tuhan bukan hanya sekedar perkataan, tetapi mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan sebagai Allah yang layak diagungkan, yang tidak dibalut oleh ketakutan demi ketakutan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Untuk anak-anak-Mu yang beribadah baik hari Sabtu kemarin maupun pagi hari ini, kami percaya Tuhan yang membawa kami kepada seluruh pengenalan akan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini.
Engkau Allah yang menyempurnakan segala anugerah-Mu bagi kami. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oh, Tuhan memberkati semua kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan kemuliaan yang terpancar dari wajah. Terimalah anugerah kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati.